Banyak dongeng zaman dahulu yang dibuat menjadi adaptasi film. Salah satunya dongeng kisah Cinderella yang mana diadaptasi film oleh Disney Studio. Tapi kamu tahu nggak kalau Disney itu udah mengubah versi asli dari kisah Cinderella? Dalam versi asli yang ditulis Grimm bersaudara, kisah Cinderella tidak seindah pada film Disney karena Disney sudah merubah beberapa jalan ceritanya. Namun beginilah cerita aslinya. Cinderella atau disebut Aschenputtel secara harfiah berarti si abu kotor karena dia selalu tidur dekat perapian di antara abu. Ibu kandungnya sudah meninggal dan ayahnya menikah lagi. Tak lama kemudian ayahnya juga meninggal. Ibu tiri dan dua saudari tirinya memaksa Aschenputtel atau Cinderella ini menjadi pembantu rumah tangga, mengenakan pakaian tua dan tidur di dekat perapian. Dalam versi Disney, Cinderella selalu dibantu oleh ibu peri. Namun dalam versi ini bukan ibu peri, melainkan roh ibu kandungnya yang membantu dari alam baka. Sebelum ibunya Cinderella ini meninggal, sang ibu pernah berkata, "Aku akan mengawasimu dari surga, tanamlah sebatang dahan di atas kuburanku. Jika kau dalam kesulitan, goyangkan dahan itu dan aku akan membantumu." Cinderella menanam dahan itu dan ia tumbuh menjadi sebatang pohon hazel ajaib. Seekor burung putih kecil yang sering dianggap sebagai perwujudan roh ibunya selalu bertengger di pohon itu dan mengabulkan segala permintaannya. Singkat cerita, saat ibu tiri dan saudari tirinya ingin pergi ke pesta dansa kerajaan, mereka sengaja menaburkan kacang lentil ke dalam abu dan menyuruh Cinderella untuk memisahkannya jika ia ingin ikut ke pesta dansa. Namun dengan bantuan burung-burung, Cinderella menyelesaikan tugas mustahil itu berulang kali. Tapi ibu tirinya tetap menolak membawanya, berkata, "Kamu tidak punya gaun dan tidak bisa menari. Kamu hanya akan mempermalukan kami di sana." Cinderella yang merasa tertipu pun pergi ke kuburan ibunya. Berdoa di bawah pohon hazel, burung putih itu menjatuhkan gaun dan sepatu kaca yang indah untuknya. Dan di sini adalah bagian paling terkenal dari versi Grimm bersaudara. Saat pangeran datang dengan sepatu kaca untuk menemukan pemiliknya, saudari tiri pertama mencoba memakai sepatu itu. Ibu tirinya menyuruhnya untuk potonglah jari kakimu. Jika kau menjadi ratu, kau tak perlu berjalan lagi. Lalu saudara perempuan yang pertama memotong jari kakinya. Dia memotong jarinya, memaksa kakinya masuk, dan pangeran pun tertipu. Namun saat mereka berangkat ke istana, burung merpati di pohon hazel mengatakan, "Lihatlah pangeran, sepatunya berdarah. Sang mempelai terlalu kecil baginya." Pangeran pun mendengar dan menoleh ke arah saudari perempuan Cinderella dan melihat darah yang mengalir dan mengembalikannya ke orang tuanya. Lalu saudari tiri kedua pun mencoba, namun sepatu itu tidak pas. Ibu tirinya menyuruh untuk potonglah bagian tumitmu. Saudari Cinderella melakukan hal serupa dengan memotong tumitnya sendiri dan pangeran kembali tertipu. Ketika di perjalanan, burung merpati kembali mengatakan peringatan yang sama dan pangeran pun menyadari kecurangan itu. Lalu pangeran pun kembali lagi ke rumah Cinderella untuk mengantarkan saudari tirinya yang kedua. Pada saat-saat terakhir, akhirnya Cinderella pun datang dan mencoba sepatu itu. Dan ternyata sepatunya pas. Pangeran mengenalinya. Singkat cerita, di hari pernikahan Cinderella dan sang pangeran, kedua saudari tiri datang dengan wajah palsu untuk ikut merayakan. Burung merpati dari pohon hazel atau roh ibunya ini seketika muncul lagi. Kali ini dia mematuk mata kedua saudari tiri itu masing-masing satu sebagai hukuman atas kejahatan dan keserakahan mereka. Mereka menjadi buta seumur hidup dan hidup sebagai pengemis. Dalam versi asli kisah Cinderella, tidak ada pengampunan atau rekonsiliasi antara Cinderella dan saudari tirinya. Hukumannya bersifat final dan juga kejam. Ada beberapa perbedaan dari kisah asli versi Grimm bersaudara dan juga adaptasi Disney. Yang pertama, kekuatan magis berasal dari kuburan ibu kandungnya, bukan ibu peri yang baik hati. Ini memberi nuansa spiritual dan sedikit mengerikan. Ada beberapa kekerasan fisik seperti pemotongan jari kaki dan tumit, yang mana ini digambarkan secara langsung. Dan yang terakhir, pada akhir cerita, dalam versi asli tidak ada mereka hidup bahagia selamanya. Ibu tiri dan saudari tiri menerima hukuman fisik yang mengerikan sebagai konsekuensi langsung dari kejahatan mereka. Di sini keadilan bersifat retributif, bukan restoratif. Dan juga pangeran dalam versi asli digambarkan agak naif dan juga mudah tertipu.
Versi asli ini adalah dongeng peringatan yang keras. Pesan moralnya kuat, kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Kebaikan Cinderella diberi imbalan, tetapi kejahatan ibu tiri dan saudari tiri harus dihukum dengan sangat berat agar keseimbangan dunia kembali pulih. Dongeng ini lebih mirip dengan bersabarlah dalam penderitaan. Lakukan kewajibanmu dan kamu akan selamat. Sementara musuh-musuhmu akan binasa dengan sendirinya. Jadi, gimana menurut kalian setelah mengetahui video ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya.